Kalimantan Timur merupakan satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini selain dikenal karena keanekaragaman hayatinya yang endemik seperti pesut dan orangutan, serta hutan hujan tropisnya yang diklaim oleh beberapa orang sebagai salah satu wilayah yang menjadi paru-paru dunia. Namun, semua ini terancam oleh deforestasi yang semakin terjadi. Dari total kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur yang seluas 8,1 juta hektar, 66,34%, kawasan hutan tersebut merupakan lahan kritis. Salah satu penyebab deforestasi yang terjadi adalah proyek pertambangan batu bara. Sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim menorehkan jumlah produksi batu bara sebesar 8,68 juta metrik ton pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 7,78 metrik ton di tahun 2019 akibat dari dampak perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Dalam perkembangan ekonomi, batu bara masih menjadi komoditi unggulan di Kaltim. Menurut laporan Bank Indonesia pada tahun 2019, pangsa ekspor komoditas batu bara tercatat sebesar 92,27% di samping minyak dan gas bumi. Negara tujuan utama ekspor batu bara dan bahan bakar mineral Kaltim adalah India, Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Malaysia. Sedangkan untuk pasar dalam negeri, Kaltim menjadi salah satu provinsi pemasok batu bara yang cukup besar, yaitu sebanyak 25% dari keseluruhan kuota dalam negeri. Hal ini tentu saja berdampak terhadap ekonomi Kaltim pada triwulan 1 tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,36%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kaltim ini berada di atas level pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,07%. Karena usaha pertambangan ini dianggap pemerintah memberikan sumbangan devisa dan pemasukan bagi daerah maupun negara, maka pada Juli tahun 2019, pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP sebanyak 515 IUP. Namun, yang diakui izinnya hanya 386 IUP, sebab 129 IUP lainnya masih dalam proses perpanjangan yang terdiri dari tahap eksplorasi maupun produksi. Dengan kemudahan izin menambang, sehingga tiap tahunnya makin banyak lubang dan proyek tambang baru di wilayah Kaltim. Bahkan, fakta yang membuat kita tercengang, pada tahun 2010, KPK menemukan kenyataan di lapangan bahwa luas seluruh perizinan usaha di Kaltim lebih luas dari daratan Provinsi Kaltim itu sendiri, yakni sebesar 13,83 juta hektar. Padahal, luas daratan Kaltim hanya 12,7 juta hektar. Perizinan seluas itu bahkan lebih luas dari Pulau Jawa. Perizinan tersebut terdiri dari 3 sektor, yakni sektor kehutanan sebesar 44,09%. Sektor kedua adalah pertambangan batu bara yang berada di sekujur Kaltim yang menembus angka 32,29%. Lalu, izin pertambangan ini terbagi lagi menjadi 2, yakni izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan oleh Bupati dan Wali Kota. Lalu jenis kedua adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ini belum termasuk lahan tambang ilegal. Lalu, sektor usaha ketiga yang juga rakus adalah perkebunan kelapa sawit, yakni seluas 23,62% dari daratan Kaltim. Aktivitas tambang batu bara jelas merubah wajah daratan Kaltim. Sebuah wilayah yang menjadi habitat flora, fauna, dan paru-paru dunia kini terancam dengan kehadiran tambang batu bara. Dengan harga yang murah dan izin usaha yang mudah, maka tambang batu bara menjadi usaha yang menguntungkan, namun harus dibayar mahal oleh masyarakat. Di berbagai daerah di Kaltim, banyak elemen masyarakat yang melayangkan protes akibat aktivitas tambang di wilayah mereka yang telah meninggalkan lubang yang dalam. Aksi demo warga Desa Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Berau ini digelar di depan pintu masuk kantor PT Braukol di Jalan Pemuda Tanjung Redap.
Alif Arwaruki, siswa SMK Geologi Pertambangan yang berusia 15 tahun, dilaporkan tenggelam di lubang eks tambang batubara. Aktivitas tambang ilegal yang merugikan warga Tenggarong Seberang, Dinamisator Jatam Kaltim Pradharma Rupang bersama warga melaporkan dugaan tambang ilegal ini ke Polres Kukar. Kian bertambahnya jumlah korban di lubang-lubang galian bekas tambang batubara menyulut puluhan mahasiswa Universitas Mula Warman Samarinda menggelar aksi demo. Pertemuan yang dilakukan Komnas HAM bersama sejumlah instansi di Kutai Kartanegara diselenggarakan di ruang eksekutif kantor Bupati Kutai Kartanegara pada Rabu 10 April 2019. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, para ibu dari anak-anak yang tenggelam di bekas galian tambang gelar pameran sejak Selasa lalu. Sikap pemerintah dirasa kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan eks tambang. Hingga kini, masih banyak korban yang meninggal akibat bekas lubang tambang yang tidak ditutup kembali. Hal ini tentu saja memperlihatkan sikap tidak bertanggung jawabnya pemerintah Provinsi Kaltim sebagai pemimpin daerah. Bagaimana sikap dari Bapak? Kenapa? Ada 30 korban meninggal di kolom tambang, Pak. Baru-baru ini di Tenggarong, Pak. Kemarin. Dari kapan 30 itu? Hari Minggu, Pak. 30-nya hari Minggunya? Iya. Total sampai saat ini sudah 30. Tanya dari kemarin itu 30 orang mati. Enggak, satu aja, Pak. Oh. Sampai sekarang sudah 30 totalnya, Pak. Nah, gitu. bagaimana sikap Bapak? Sikap apa? Korban terus jatuh begini, Pak. Di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Ya. Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan bisa. Itu aja. Nggak ada upaya, Pak, Prihatin. supaya tidak terjadi lagi, Pak? Ya pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Pak, kalau yang soal tambang yang ada bekerja di belakang kantor dinas, kantor Bawaslu, Pak, seperti apa ini, Pak? Apa itu? Ada kegiatan pertambangan. Tambangan apa itu? Tambang apa? Batubara, Pak. Kenapa memang dia? Ada kegiatan. Dia kenapa memang dia? Ya. Biasa aja kalau tambang itu biasa saja. Apa yang di perkampungan, Pak? Loh, kenapa memang masalahnya? Itu kan dampaknya, Ya, Pak. Ini kan lagi loh, ada. kamu kan bicara dampak, ya dampaknya kamu. Jangan tanya ke saya. Itu Pak. Dia kecuali dia ilegal. Kalau dia ilegal baru dia. Kalau dia tidak ilegal jangan dong. Buruknya tata kelola sumber daya alam serta ketidakmampuan dalam upaya mitigasi segala risiko menjadi penyebab belum terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Potensi terjadinya korupsi merupakan risiko utama dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga risiko tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak yang buruk jika tidak ada upaya dalam mengatasi dan memperbaiki sistem tata kelola pemberian izin usaha pertambangan atau IUP. Resiko-resiko dalam pemberian IUP yang memicu terjadinya korupsi antara lain lemahnya sistem audit dan pengawasan, tidak transparannya akses data dan informasi di sektor pertambangan, buruknya penegakan hukum, lemahnya koordinasi terkait pemberian IUP, lemahnya peraturan yang mendukung tata kelola sektor pertambangan yang baik, dan yang terakhir, kurangnya keterlibatan masyarakat, khususnya yang terdampak kegiatan pertambangan dalam proses pemberian IUP. Pemerintah didesak untuk membuat regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga usaha batubara dapat memberikan manfaat bagi negara dan kemakmuran masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi anak cucu di bumi etam.